Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi di podcast Tiada Mantual bersama saya Senile Tulur selaku host yang akan membantu kita pada podcast kali ini. Dan telah hadir bersama saya Bapak Khairul selaku Kepala Sekolah Sekolah Rakyat. Pada podcast kali ini kita akan membahas tentang manfaat sekolah rakyat bagi masyarakat. Pendidikan merupakan peran penting dalam pembangunan masyarakat dan negara karena dapat membantu meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesadaran sosial. Dalam hal ini telah dibangun sekolah rakyat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di tingkat pendidikan. Apa yang dimaksud dari sekolah rakyat, Pak? Ya, jadi sekolah rakyat itu adalah salah satu program prioritas Bapak Presiden Prabowo yang berbasis asrama. Jadi siswa-siswa yang masuk bersekolah di SR, jadi nama sekolah kami itu SR 74 Tual. Siswa-siswa yang direkrut adalah siswa-siswa yang berasal dari desil 1 dan 2. Jadi desil 1 dan 2 ini adalah bahasa statistik, yang mana kalau bahasa yang lebih sering digunakan adalah siswa yang berasal dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Jadi sasaran memang di situ. Jadi semua yang direkrut adalah siswa-siswa yang berasal dari kategori desil 1 dan 2 tadi. Kemudian sekolah rakyat juga ini adalah punya tujuan bagaimana pengentasan kemiskinan di daerah-daerah yang mendapat program sekolah rakyat ini. Jadi salah satunya adalah ritual ini. Dan di Maluku untuk hari ini baru ada 3 sekolah rakyat. Jadi satu di Kota Ambon, satu di Maluku Tengah, dan satu di Kota Tual. Ya. Jadi dapat dikatakan bahwa sekolah rakyat ini dibangun oleh pusat, begitu Pak? Ya, jadi semua pembiayaan itu disiapkan oleh pemerintah pusat dengan berbagai lintas kementerian. Jadi yang di program ini diinisiasi oleh Bapak Presiden yang melibatkan hampir semua kementerian di kabinet Bapak Prabowo. Kalau boleh tahu, apa visi misi dari sekolah rakyat itu sendiri, Pak? Ya, visi misinya adalah bagaimana pengentasan kemiskinan ini bisa dilakukan melalui jalan pendidikan. Jadi program-program ini menyasar siswa-siswa yang tidak mampu supaya mereka bisa mendapatkan pendidikan yang layak, berkualitas, tanpa ada problem dengan masalah keuangan, karena negara menanggung semua kebutuhan anak-anak yang bersekolah di SR ini. Bapak, untuk diketahui oleh masyarakat, di mana lokasi sekolah rakyat itu sendiri, Pak? Jadi sekolah rakyat 74 Tual itu di Vanil. Ya, untuk sementara yang digunakan adalah bangunan sentra industri dan industri kecil menengah Kota Tual antara Ngadi sama Ohitahit. Jadi ada bangunan milik Kota Tual di situ yang ditempatin sementara. Kurikulum sekolah rakyat ini bagaimana, Pak? Apakah sama dengan sekolah rakyat sekolah pada umumnya? Ya, ini mungkin yang baru ya, mungkin buat masyarakat. Banyak yang beranggapan bahwa sekolah rakyat ini mengadopsi kurikulum sama dengan sekolah reguler yang lain. Dan perlu kami informasikan bahwa sekolah rakyat ini mengadopsi kurikulum ada yang dinamakan MEME, Multi Entry, Multi Exit. Artinya apa? Kurikulum yang digunakan itu tidak mengatur tentang
batasan usia masuk sekolah, kemudian berapa lama mereka bersekolah, tetapi anak-anak yang bersekolah di situ akan belajar sesuai dengan kemampuan mereka. Artinya mereka bisa lulus dengan lebih cepat maupun lebih lambat ketika kemampuan mereka mampu menyelesaikan modul-modul yang diberikan. Jadi dalam kegiatan pembelajaran nanti akan diberikan beberapa modul. Apabila anak mampu menyelesaikan dengan cepat, maka dia bisa lulus dengan cepat. Begitupun sebaliknya. Nah, ini mungkin yang baru buat kita, khususnya yang anak-anak kita juga yang bersekolah di sekolah reguler, dan ini hampir sama dengan sistem yang ada di kampus, yang sistem SKS begitu. Jadi kita bisa mengambil beberapa mata kuliah, kemudian kita bisa lulus lebih cepat. Nah, ini hampir sama dengan anak-anak yang bersekolah di sekolah rakyat ini. Perbedaan apakah yang ada dari sekolah rakyat dengan sekolah pada umumnya? Apakah ada perbedaan-perbedaan? Ya, banyak sekali. Mulai dari siswanya itu sendiri. Kalau sekolah reguler kan semua bisa masuk di situ. Dari standar ekonomi yang menengah, atas, maupun yang di bawah sekalipun bisa bersekolah di sekolah reguler. Tapi khusus untuk sekolah rakyat, itu hanya menyasar dua golongan tadi. Desil 1 dengan 2. Jadi siswa yang dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Jadi siswa-siswa yang di luar daripada itu tidak bisa masuk bersekolah di sekolah rakyat. Ya. Apa manfaat dari sekolah rakyat itu sendiri, Pak? Manfaatnya? Ya, manfaatnya banyak. Ya, mungkin untuk kita ya, yang ekonominya sudah lebih baik dibanding mereka, mungkin manfaatnya kita belum bisa rasa. Jadi kalau adik mau rasa mungkin harus miskin dulu. Ya, jadi memang sangat bermanfaat buat dari keluarga-keluarga yang tidak mampu, karena itu akan mengurangi beban keluarga mereka. Kalau misalnya mereka punya anak 3, kemudian 1 dimasukkan di sekolah rakyat, jadi secara tidak langsung akan mengurangi beban perekonomian keluarga. Jadi mereka tidak perlu lagi memberikan mengongkosi anak mereka yang 1 ini, karena semua sudah ditanggung. Jadi itu manfaat yang pertama. Kemudian yang manfaat yang kedua adalah anak-anak ini bisa lebih disiplin karena dimasukkan ke dalam asrama yang punya peraturan yang ketat, kemudian dilatih dengan tenaga-tenaga yang memang sudah disiapkan oleh kementerian untuk memberikan pendidikan yang berkualitas, yang layak buat anak-anak mereka. Kalau di pulau mungkin ya gurunya jarang masuk dan sebagainya, tapi di sekolah rakyat itu semua dari gurunya, siswanya, wali asuhnya dan wali asramanya itu semua diasramakan. Jadi 24 jam itu mereka akan berinteraksi dengan gurunya sendiri. Ya, itu yang membedakan. Kalau boleh tahu Pak, bagaimana perasaan Bapak menjadi pemimpin di sekolah rakyat tersebut? Ya, bisa dikatakan bangga ya. Bangga, kenapa bangga? Karena saya adalah salah satu bagian daripada keluarga yang tidak mampu. Jadi dengan dasar itu saya bisa merasakan manfaat pendidikan itu sendiri. Jadi memang betul salah satu cara meningkatkan taraf hidup kita adalah dengan jalan pendidikan. Saya juga berasal dari keluarga tidak mampu. Ya mungkin keluarga saya juga cukup berat untuk membiayai pendidikan saya. Tapi dengan segala keterbatasan itu dan juga motivasi yang kuat, alhamdulillah sekarang sudah bisa hidup layak, walaupun tidak bisa mewah ya, karena kita sebagai ASN itu ya terbatas juga. Tapi alhamdulillah kalau kita melihat ke bawah, mungkin kehidupan kita bisa dikatakan lebih baik dibanding saudara-saudara kita yang lain. Iya. Kalau boleh tahu,
tenaga guru tuh itu sendiri dari mana ya Pak? Atau guru atau dari masyarakat sendiri? Ya, jadi guru kami di SR itu berasal dari berbagai daerah. Jadi ada yang dari Pulau Jawa, ada yang dari NTT, dan juga ada dari beberapa teman-teman itu dari Maluku. Jadi kita memang punya berbagai etnis teman-teman guru. Dan untuk wali asuh, jadi di SR itu juga punya wali asrama. Wali asramanya diambil dari para pendamping PKH. Jadi pendamping-pendamping PKH yang ditugaskan oleh Kementerian Sosial untuk memenuhi bagian-bagian yang kosong tadi, seperti wali asuh, wali asrama, semuanya diisi oleh pendamping PKH maupun TKSK dari Kementerian Sosial. Jadi untuk guru sendiri itu perekrutannya langsung dari Kementerian Sosial dan mereka berstatus sebagai guru P3K. Kemudian untuk tenaga kependidikan yang tadi wali asuh, wali asrama, itu juga statusnya P3K yang diangkat oleh Kementerian Sosial. Jadi ini yang baik dari guru maupun tendiknya itu semuanya disiapkan oleh Kementerian Sosial. Dan saya sendiri mungkin yang masih berstatus sebagai pegawai daerah yang ditugaskan di sekolah rakyat. Ya. Pak, pernahkah ada tantangan dalam menjalankan sekolah rakyat tersebut? Kalau tantangan, banyak sekali tantangan. Ya. Tantangannya memang dari awal, mulai dari persiapan-persiapan yang kita rasakan, banyak hal-hal yang perlu dibenahi ke depannya. Kemudian kalau dari segi infrastruktur, alhamdulillah sudah tersedia. Mungkin tantangannya lebih banyak ke bagaimana mengatur siswa-siswa ini yang berasal dari berbagai wilayah di sekitar Kota Tual ini, mulai dari Pulau Pur, Tayando, Dula Laut, maupun di sekitar Dula Utara dan Dula Selatan. Jadi tantangan yang terbesar kami hadapi adalah bagaimana multi karakter anak-anak ini itu bisa mengimbangi ya target-target kita ke depannya, bagaimana semua anak-anak ini bisa menjadi pribadi-pribadi yang mungkin sebelumnya kurang teratur, sehingga hari ini kita bisa membina mereka menjadi lebih teratur, lebih termotivasi untuk belajar. Kemudian berikutnya adalah kami memiliki anak-anak yang berasal dari sekolah dasar, dan ini mungkin yang cukup berat buat kami karena mereka sebenarnya masih dalam pengasuhan orang tua. Ya, yang SD mungkin yang kelas 1 itu masih mungkin belum bisa terlalu jauh dari orang tua mereka, sehingga kebanyakan dari mereka pada saat malam hari itu menangis. Mungkin rindu sama orang tuanya atau kangen rumahnya dan sebagainya. Dan memang tantangan itu juga hampir semua ada di seluruh sekolah rakyat itu, utamanya anak-anak yang berada pada level-level sekolah dasar ini, karena seyogyanya mereka masih terlalu dekat ya, masih butuh pendampingan orang tua. Tetapi dengan keinginan orang tua agar anaknya bisa dididik lebih baik, banyak mereka juga yang rela untuk menempatkan anaknya di situ. Tapi beberapa hari ini setelah MPLS tanggal 6 kemarin, alhamdulillah kami sudah melihat progres yang ke arah yang lebih baik. Anak-anak mulai tertib, sudah memulai ikut aturan-aturan yang ditetapkan, sudah mulai bisa ngantri dan sebagainya, dibanding dengan pada saat hari pertama MPLS. Jadi hari pertama itu kayak gaduh sekali, semuanya belum bisa terkontrol,
belum bisa mengontrol perilaku mereka, belum bisa antri. Tapi dengan berapa hari ini, alhamdulillah sudah mulai ada titik terang. Jadi mungkin masalah-masalah kemarin, alhamdulillah sudah bisa berangsur-angsur teratasi dengan baik. Ya. Terus bagaimana cara memastikan kualitas pendidikan di sekolah rakyat tetap terjaga meski dengan sumber daya yang terbatas? Ya. Jadi memang untuk sekarang sumber dayanya masih terbatas, tapi bukan berarti keterbatasan itu menjadi penghalang buat kita untuk bagaimana menghadirkan pendidikan yang berkualitas buat anak. Karena kenapa? Kami disupport dengan sumber daya yang memang betul-betul direkrut dari mahasiswa, lulusan-lulusan yang terbaik dari berbagai kampus. Kemudian mereka juga sudah memiliki sertifikat pendidik yang secara hierarki sudah sebagai guru yang profesional. Jadi sumber-sumber daya itu memang menjadi tonggak utama kita untuk menghadirkan pendidikan yang berkualitas bagi anak-anak. Selain itu ya infrastruktur yang disediakan oleh pemerintah pusat juga sangat luar biasa. Jadi kami mendapatkan fasilitas yang sangat luar biasa. Mungkin di sekolah-sekolah negeri yang ada di Tol ini pun belum ada. Jadi mulai dari peralatan peralatan di kelas seperti kursi, meja, papan tulis, itu saya juga belum pernah lihat yang ada di Tol ini. Jadi semua langsung didatangkan dari Jakarta, kemudian dirakit di sini, dan kami di sana juga didampingi dengan teman-teman tendik yang direkrut dari PKH, dan mereka juga sudah memahami tentang karakteristik anak-anak ini, yang sehari-harinya mereka didampingi baik orang tuanya maupun anaknya. Dan kami sangat berterima kasih buat teman-teman juga yang di PKH, karena setiap hari mereka terus berkomunikasi. Jadi penghubung kami dengan orang tua siswa dengan kami adalah melalui pendamping PKH tadi. Jadi sumber-sumber daya itu ya boleh dikatakan memang belum lengkap, tapi dengan yang sudah ada itu saya rasa sudah cukup untuk bagaimana kami membina anak-anak ini. Dan insya Allah kami akan menghadirkan pembelajaran yang berkualitas buat mereka, membimbing mereka dengan niat betul-betul bagaimana mereka bisa berkembang dengan baik. Ya. Apakah sekolah berperan dalam membangun kesadaran sosial antar solidaritas warga? Ya, betul sekali. Jadi sekolah itu dijembatani oleh teman-teman PKH tadi. Jadi kami, penghubung kami seperti yang saya sampaikan tadi, penghubung kami adalah para pendamping PKH maupun dinas sosial. Jadi hubungan kami dengan orang tua itu memang mungkin saat ini belum terlalu intens, tetapi dengan penghubung tadi membantu kami bagaimana kami berkomunikasi dengan orang tua, menjembatani kami untuk saling berbagi informasi anaknya yang ada di SR tadi. Kami sampaikan ke orang tua kondisi mereka seperti apa, dan sampai hari ini itu kami masih berikan kesempatan untuk berkunjung. Jadi ke depannya mungkin kami akan membatasi kunjungan-kunjungan orang tua, mungkin sekali seminggu, atau secara bertahap akan dikurangi ritme kunjungan, sehingga nantinya anak-anak lagi mungkin sudah merasa betah di sekolah. Jadi untuk sekarang mungkin masih banyak anak-anak yang rindu rumahnya, rindu orang tuanya, atau ingin pulang dan sebagainya. Tetapi ini memang masih awal, langkah-langkah awal ini yang memang agak perlu perhatian ekstra. Tetapi setelah beberapa malam menginap di asrama itu sudah mulai berkurang. Jadi rasio anak-anak yang menangis ini sudah mulai berkurang.
karena mungkin sudah mulai merasakan manfaat daripada sekolah rakyat ini. Jadi mereka mungkin sebelumnya makannya tidak teratur atau kegiatan hariannya tidak teratur, tapi pas masuk di SR ini mereka bangunnya jam 4:30 mereka sudah bangun. Yang Muslim melaksanakan sholat subuh dan yang Kristen didampingi oleh teman-teman yang Kristen untuk melakukan ibadah pagi. Adapun kegiatan siangnya masih diisi dengan kegiatan MPLS, beberapa kegiatan yang diikuti, dan setelah itu kembali makan siang. Kemudian untuk anak-anak SD kami mempersiapkan juga untuk istirahat siang. Jadi karena aktivitasnya padat, jadi kami sisihkan waktu untuk mereka istirahat siang, mereka bisa tidur siang, sehingga tenaganya bisa kembali pulih untuk mengikuti kegiatan berikutnya. Karena memang aktivitasnya itu padat dari mereka bangun tidur sampai mereka tidur kembali. Jadi semuanya sudah terstruktur, terprogram, sehingga semua anak harus terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang diberikan pada saat MPLS maupun kegiatan-kegiatan nantinya setelah MPLS. Ya. Lalu Pak, apakah sekolah rakyat hanya ada jenjang SD atau lebih? Ya, jadi di SR 74 Tual ini memiliki 3 jenjang, yaitu jenjang SD sebanyak 150 orang, kemudian SMP-nya 25 orang, dan SMA 25 orang. Jadi total secara keseluruhan adalah 100 orang siswa. Kalau persyaratan untuk memasuki sekolah rakyat apa saja Pak? Ya, persyaratannya mudah, miskin dulu. Ya, jadi miskin dulu. Ini ya, semua data-data yang kami peroleh itu adalah data yang bersumber dari Kementerian Sosial. Jadi kita sebagai guru itu juga tidak punya informasi sebenarnya siswa ini siapa. Jadi kami menerima siswa yang didatangkan oleh teman-teman PKH tadi. Jadi siswa kami tersedia, tugas kami sebagai guru adalah bagaimana anak-anak ini dididik. Jadi tugasnya guru adalah anak-anak ini dididik. Adapun dari mana mereka berasal, kemudian dari keluarga seperti apa, itu semua yang tahu adalah teman-teman pendamping PKH. Tetapi intinya adalah mereka berasal dari keluarga memang yang tidak mampu. Jadi sasaran program ini adalah anak-anak yang berasal dari keluarga yang tidak mampu. Jadi kalau berkenan mau masuk ya harus tidak mampu dulu. Iya, itu mungkin. Sebelum kita mengakhiri podcast kali ini, mungkin ada kata-kata yang perlu disampaikan oleh Bapak, saya persilakan. Ya, oke, terima kasih. Jadi kami hormat kepada orang tua siswa yang sudah mempercayakan anak-anak mereka dididik di sekolah rakyat, dan mungkin harapan kami adalah bagaimana kepercayaan itu diberikan kepada kami, dan mungkin juga doa yang terus dipanjatkan buat kami dan anak-anak mereka agar mereka betah belajar di sekolah rakyat, dan kami juga diberikan kekuatan untuk membina mereka sehingga apa yang diharapkan oleh orang tua, diharapkan oleh kami dan pemerintah itu bisa berjalan dengan baik. Ya, itu saja mungkin. Oke. Sekian dari podcast kita kali ini. Selamat siang. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Ya.